Baiklah sahabat sekalian, kali ini saya akan membuat video pembahasan penggunaan kontrol A sampai ke kontrol Z secara terperinci. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas, kita mengupas tuntas tentang fungsi kontrol tambah A sampai Z ya. Ini mungkin durasinya agak panjang, tapi biar kita puas semuanya. Yang pertama, fungsi kontrol A. Fungsi kontrol A yaitu menandai semua. Coba kita tes ya. Kontrol A menandai semua atau memblok semua. Jadi ini ya, fungsi kontrol A menandai semua atau memblok semua. Yang kedua, kontrol B. Kontrol B berfungsi untuk menebalkan huruf. Sebagai contoh, kita blok, terus kita tekan kontrol B. Awalnya tadi ini kan tidak tebal, supaya tebal kita blok, kita tekan kontrol B. Mungkin juga di sini misalnya semua ini mau kita pertebal, kontrol B. Seperti itu ya. Fungsi ketiga selanjutnya kontrol C. Kontrol C itu menyalin atau mengopi. Misalnya ini kita, karena ini sama aja, kita salin, kita blok dulu, kontrol C. Terus untuk menampilkan kontrol V. Nah, tinggal seperti itu aja ya. Ingat, kontrol C untuk menyalin atau mengopi. Yang keempat atau D, kontrol D. Kontrol D ini kita memilih jenis huruf. Nah, misalnya ini kita tekan kontrol D. Misalnya jenis hurufnya selain Times New Roman maunya seperti ini. Coba kita coba ya. Nah, seperti ini. Jadi kontrol D, setelah itu kita pilih jenis hurufnya ya. Maunya huruf yang jenis apa-apa, tekan aja kontrol D. Untuk kontrol E ini misalnya di samping sini kita mau rata tengah, kita tekan aja kontrol E. Itu untuk rata tengah. Misalnya ini kita mau ketengahkan semua, kontrol E ya. Misalnya tidak jadi, kontrol Z. Selanjutnya kontrol F untuk menemukan kalimat. Coba kita blok. Misalnya kita mau mencari negeri misalnya. Kita tekan aja negeri. Kita tekan aja negeri. Ada nggak di sini? Kita cari. Yes. Oke. Kita cari ada nggak negeri. Oh, tidak ada. Misalnya kita mau mencari lagi pegawai. Kontrol F, pegawai.
pegawai. Nah, dia akan di sini pegawai. Misalnya lagi kita mau mencari apa, jadi misalnya banyak, kita mau mencari apa-apa saja, kita tekan aja Ctrl F ya. Ctrl G itu untuk pergi ke halaman berapa. Nah, Ctrl G. Nah, di sini kita tekankan aja. Ini saya ada di halaman 5, misalnya di halaman 7. Kita tekan aja 7. Go. Nah, setelah itu dia akan mencarikan. Nah, ini halaman 7 ya. Kembali ke halaman tar ya, Ctrl G, back. Nah, ini dia akan ke halaman 7 ya. Ctrl G dari halaman 1 tadi. Selanjutnya Ctrl H, temukan kalimat diganti. Misalnya Ctrl H, apa yang mau diganti? Misalnya di sini ada pegawai negeri sipil, kita ganti jadi pegawai. Oh, ini aja, tesis kita ganti dengan skripsi. Misalnya tesis kita ganti jadi skripsi, kita ganti jadi makalah misalnya. Nah, refleks aja. Yes. Oke. Terus di sini tadi tesis sudah berubah jadi makalah. Kontrol yang selanjutnya Ctrl E. Ctrl E ini adalah untuk membuat tulisan menjadi miring. Ini kan berdiri semuanya, kita bikin miring, Ctrl E. Nah, seperti ini ya. Kita percepat aja, Ctrl E untuk tulisan menjadi miring. Kalau kita mau tidak miring lagi, kita tekan lagi Ctrl E. Ctrl G untuk rata kiri kanan. Ini kita anggap amburadul dulu ya. Nah, untuk rata kiri kanannya kita tekan Ctrl G. Nah, ini rata. Terus ininya juga rata. Untuk kontrol selanjutnya Ctrl K, memasukkan alamat tautan menuju Google. Nah, ini kita masukkan aja alamatnya apa nanti setelah bla 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 bla. Oke. Itu ya. Untuk kontrol selanjutnya Ctrl L. Ini sengaja saya ketikkan biar nantinya kita tidak banyak membuang waktu ya. Ctrl L untuk rata kiri ya. Misalnya ini rata tengah, kita untuk rata kiri Ctrl L. Kirinya rata, kanannya tidak. Jadi cuma untuk meratakan kiri itu Ctrl
L. Kontrol selanjutnya yaitu kontrol M, itu untuk menggeser penempatan. Misalnya ini kita blok dulu. Catatan, semua yang mau kita kerjakan kita blok terlebih dahulu. Kontrol M. Nah, seperti itu ya. Kontrol M. Nah, seperti itu. Untuk kontrol N itu kertas baru atau dokumen baru, kita tekan kontrol N. Nah, seperti ini. Jadi misalnya menulis, kalau kita mau dokumen baru kita tekan kontrol N. Untuk kontrol O itu untuk membuka dokumen. Kita contoh ya, kontrol O. Misalnya kita mau mencari dokumen yang telah kita simpan. Nah, seperti ini, kontrol O. Untuk selanjutnya kontrol P untuk mencetak. Coba kita kontrol P, kita pilih di sini nama printernya apa, misalnya Canon. Jadi mencetak tuh bisa sekali cetak 4 printer 1 laptop bisa. Jadi kontrol P, pilih misalnya Canon dulu. Ini yang dicetak, terus merek yang lain, HP dan selanjutnya ya. Jadi cara men-print tadi kontrol P. Untuk kontrol Q menghapus pengaturan yang telah dibuat. Ini kan sudah diatur ini agar indah dipandang mata. Nah, jadi untuk menghapusnya kembali kontrol Q. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan kembali seperti sebelum diatur. Nah, kontrol R ini untuk membuat rata kanan. Misalnya ini ya yang kita buat, kontrol R. Nah, di kanannya rata, di kirinya enggak. Kalau mau rata kiri kanan kontrol J tadi ya. Terus untuk menyimpan kontrol S. Kita coba dokumen baru, kita ketik apa-apa. Jadi untuk menyimpan kita tekan kontrol S. Kita tulis di sini apa nama filenya, lalu kita enter atau save. Ya. Itu. Kalau yang sudah disimpan itu tidak ada lagi dialognya, dia akan mengikuti yang sebelumnya. Terus untuk kontrol T menggeser tabulasi ke bawah, menggeser tab ke bawah ya. Untuk kontrol O membuat garis bawah. Oh ya, kita contohkan dulu ya. Untuk kontrol O membuat garis bawah, misalnya ini kita beri tanda, misalnya kita beri garis bawah, kita blok dulu kontrol O. Nah, seperti itu ya. Untuk kontrol V menempel salinan, misalnya kita mau menyalin ini, kita copy dulu kontrol C. Nah, terus kita letakkan di sini. Untuk menyalinnya kita tekan kontrol V. Seperti ini ya. Karena ini tidak apa-apa, kita hapus saja ya. Seperti itu caranya ya. Terus untuk kontrol W itu keluar daripada ini, daripada layar ini, kita tekan kontrol W, tapi dia ada dialog mau disimpan, dirubah atau tidak. Nah, karena kita ada lagi, kita ndak usah keluar dulu ya. Begitu caranya. Jadi kalau mau keluar tidak perlu lagi ketik huruf X yang ada di ujung ini, cukup kontrol W di sana biar kita cepat. Kontrol X untuk memotong.
Jadi misalnya ini mau dipotong yang mana, di sini misalnya kita tekan Ctrl X. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak jadi kita kembalikan Ctrl J. Terus untuk Y dan Z ini kebalikannya. Nah, kebalikannya atau bisa dibilang ondo dan redo. Jadi misalnya kalau sudah kita ketik ini, kita hapus lagi, kita delete. Setelah kita delete rasanya mau kita kembalikan lagi, kita tekan Ctrl Z. Wah, rasanya nggak pantas lagi, kita tekan Ctrl Y. Nah, seperti itu ya, kebalikan perintah-perintahnya. Mungkin ini saja, semoga bermanfaat ya pembelajarannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman biar lebih bermanfaat latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.